Kawan saya bacakan lah. Saya bacakan dari sini ya. Ini satu bundel ini di meja ini. Sabar ya teman-teman. Tap-tap layar aja, tap-tap layar. Kelihatan ya? Ini mandiri ya teman-teman. Duh, nggak kelihatan rupanya. Oh, gara-gara ini cahaya kali ya. Nah, ini mandiri ya teman-teman ya. Bahasa Inggris sih, terus piye caranya gini? Translate lah, translate. Bahasa Inggris ada translate-nya kah? Ada lah bang. Nanti aja tanya sama ahlinya lah ya. Pagi Mr. G, pagi Tunggu bang Ai. semuanya. Pagi. Ini coba nih ada yang mau naik nih saya tanya nih. Budi mau naik bener? Ini dia minta naik. Ada Bill Boy. Bener kamu minta naik Bill Boy? Ada Amboy Susanti. Bener kamu minta naik? Ada Elis. Bener kamu minta naik? Loh, ini Besti ternyata turun dia. Wah, nggak bener nih Besti nih. Disuruh parkir di situ malah turun dia. Ya udahlah, nggak usah diundang. Ini Abah, jadi saya menyampaikan bahwa sejatinya nomor WA dan yang sering dibilang logout itu, ya Bah ya, itu enggak Bah. Jadi ada di sini Bah. Jadi kalau ada yang bilang nomor setan itu bukan nomor setan, itu nomornya Ririn dan bisa diakses ini WA-nya. Oke. Jadi kalau ada yang katanya tidak bisa diakses, bisa diakses. Ayo, siapa yang menyatakan tidak bisa diakses? Naik, naik, naik. Ya, saya buktikan bahwa bisa diakses. Salah satu contoh ini. Ya, saya sepil dikit ya, sepil dikit. Duh, ini gimana caranya nih? Ini menunjukkan bahwa HP itu bisa diakses. Tapi saya nggak kaitkannya dengan perkara dulu ya. HP itu bisa diakses. Ini saya ambil mundur. Mundur ya, mundur itu artinya bukan pada saat H ya. Ini mundur. Artinya yang jauh saja bisa saya dapat. Anda berpikirnya begitu kan? Kalau aku ditanya bulan ini, jangankan kok bulan ini, yang bulan lalu aja saya bisa dapatkan. Nah, jawabannya begitu. Oke. Artinya ini yang ada di belakang saya ini, aku bisa mengakses jauh sebelumnya. Jauh sebelum kejadian. Lah kalau yang jauh saja bisa diakses, apalagi yang dekat. Maksud dari sini adalah saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan, ya, saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa yang sebelumnya saja bisa didapatkan, apalagi yang dekat-dekat, gitu loh.
Aduh, tolong Mister Lim, jangan ada nama orang. Nama orang tuh nanti saya kejebak, nanti saya membaca. Wah, padahal saya sudah tidak akan membahas ya. Nih saya kasih tahu nih, saya tidak akan membahas nama, saya tidak akan membahas siapa dia, saya tidak akan mengatakan apapun tentang dia. Makanya jangan disebut ya. Kayaknya anfaidah. Anfaidah gitu ya. Janganlah ya. Ini bukan bukan hoax ya teman-teman ya, ini bukan hoax ya. Saya memberikan pemahaman bahwa yang pendek saja, yang jauh saja saya bisa akses, apalagi yang pendek gitu loh maksudnya, ya. Dan ini di belakang saya inilah nomor yang tadinya dikatakan nomor setan, ternyata bisa keluar isinya. Ya, Coffee Lemon. Ini loh yang dikatakan nomor setan bisa dikeluarin dari sini. Yang jauh saja bisa kita ambil, apalagi yang dekat. Kicau, kicau, kicau mania. Kalau menurut saya, Bang Ji, ya, Ya, ini kan sebuah edukasi buat kita. Dan mungkin buat dia juga yang asbun, ya, melakukan pembodohan terhadap publik. Publik kan tidak sebodoh itu. Ada banyak di luar sana yang pandai juga. Makanya kalau menurut saya ini adalah sebuah edukasi yang positif. Begitu Bang Ji. iya, iya. Nanti akan menggelegar. Tapi kalau yang lain-lain saya ditunjukkan itu anu bah, apa namanya? Substansinya sudah substansi perkara bah. Kalau yang ini bukan substansi perkara bah. Kenapa? Karena ini sengaja jauh sebelumnya bah. Jauh sebelumnya itu artinya beberapa bulan sebelum kejadian. Iya, maksudnya begini Bang. Apalagi misalnya ini setahun setengah, anggap aja seperti itu. Ya, Hmm, dibuat 1,5 tahun. Apalagi yang 1 tahun, masa nggak bisa diakses? Iya kan? tepat Nah sekali. makanya ini adalah edukasi. Hmm, Mundur ke belakang lebih jauh aja iso. hmm. Moso yang deket-deket ora iso piye iki? Ngono loh, bilang begitu bah. Ngono loh. Ngono loh. Lebih mantap lagi. Aduh, 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 aduh. Oke ya, jadi teman-teman sudah ini ya. Gini loh, ya gini loh. Jangankan jangankan Korea Utara, gitu loh ya. Di Jepang pun yang ngelewatin, Jepang pun bisa dijangkau gitu. Jangankan nanti biar Bang Ai yang jelaskan. Aku senang tadi Abah kalau bilang ngono tapi saya denda itu Abah. Mana bisa? Karena saya hanya menyampaikan yang nyuruh melakukan tuh host, iya kan? Mana bisa didenda? Ya kan itu sudah saya kasih hak paten, Bah. Kenapa diucapkan? Siap, salah Bang Ji. Tapi malam ini boleh ya kata-kata itu dipakai sama Abah ya. Tapi kayaknya lebih mantep Abah. Nanti saya jadi minder nih, Bah. Gak usah minder. Biasanya yang duplikat itu lebih canggih daripada yang original gitu Bang Nah, Ji. nah, nah, nah. Aduh. Selamat malam Bang Ai. Assalamualaikum. Malam.
Waalaikumsalam. Selamat malam Abah. Selamat malam Rian. Selamat malam semuanya yang di bawah. Ya, ini loh Bang Ai. Jangankan kok yang jauh, jangankan kok yang dekat, yang bulannya jauh aja saya bisa akses ini, Bang Ai. Itu apa Mister? Gak kelihatan Mister. Memang sengaja nggak diperlihatkan. Oh, oke oke oke. Ini kan hasil hasil selebriat. Selebriti. Yang jauh, yang bulannya lebih jauh aja bisa ditayangkan, apalagi yang dekat, Oh iya iya iya. ya nggak? Iya. Artinya apa? Artinya teman-teman jangan meremehkan hasil celebrate. Celebrate itu bisa muncul semua teman-teman, ya. Termasuk mundur pun bisa. Kalau maju belum tentu bisa karena tidak ada isinya. Kalau mundur tuh bisa semua didapat. Contohnya ini di belakang saya ini Bang Ai. Ini lebih jauh. Oh, Hmm. Agustus apa Juli, Juni. Lebih jauh 2 bulan ke belakang nih Bang Ai. Silakan Bang Ai. Iya. Celebrate itu apa? Bisa digunakan untuk menganalisa HP ya. Jadi sejak Hmm. nyala sampai apa itu namanya sampai kekinian ya. Misalnya kalau HP kita nyalanya setahun yang lalu gitu kan, eh, saya terinstall mulai tersetup baru setahun yang lalu ya sampai sekarang bisa kita ungkap semuanya gitu kan. Memang tinggal kemauan ini ya laporan sama penyidik ya. Apakah mau mengungkap semuanya atau milih-milih yang penting yang menurut dia penting aja gitu misal. Nah, idealnya kalau dalam kasus pidana ya harus semuanya diungkapkan gitu, tanpa harus ada teteh ngaling-ngaling. Bahkan yang lama-lama pun kalau memang ada sangkut pautnya ya langsung harus dibicarakan, apa disampaikan di persidangan. Begitu Hmm. besar. Ya, ya betul Bahkan sekali. iya. Kalau yang nggak relevan ya jangan gitu aja mungkin. Iya, iya. Eh, Ini kebetulan ya teman-teman tidak ada hubungannya dengan kasus ya teman-teman ya, tidak ada. Tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa 2 bulan sebelumnya saja saya bisa akses. 2 bulan sebelumnya saja bisa didapatkan. Dan ini handphone daripada terdakwa. Nomornya ya, nomornya terdakwa ya. Gitu. Ini ada Bu Sugiem. Halo Bu Sugiem. Aduh, kopi pahit gak ada Bu Sugiem. Nanti aja ya Bu Sugiem. Nanti kalau kopi pahit sudah naik, Bu Sugiem naik, nggak apa-apa. Ya, sesama manula boleh. Kalau kopi pahit dengaran belum sini. Ada tadi. Ada tadi dia ngintip-ngintip, tapi dia lagi masa masa hunting, Lagi jalan-jalan dulu ya. jalan-jalan. Siapa tahu nemu besek. Sambil aerobik. Aduh. Pemalin dan godain kakek aki-aki nih. Iya, ya itulah. Saya tak baca pelan-pelan nanti ya. Bang silakan ngobrol-ngobrol dulu Bang Ada Abah di situ silakan. Iya. Gimana? Apa lagi telepon tuh kayaknya ya? Dia lagi Lagi mode kopi pahit juga itu. Nah itu apa? Gimana Bas? Assalamualaikum. Gimana kabar? lagi terima telepon. Iya. Dari Lilian udah nyoba kerupuk celup apa lagi? Belum lah, Bang Ai. Kayaknya itu Abah lagi tanya-tanya sama Bang Kopi Pahit. Itu cara apa? MBG, MBG lansia. Oh, ABG lansia. Kan mau daftar. Aduh. MBG lansia bertanya bagaimana aerobiknya katanya.
Iya ini Enggak, enggak henti-henti, Mister. Lihat itu PT itu, ya Allah, lagi kerja lagi apa, ketawa-ketawa sendiri terus, kebayang-bayang di kepala. iya apalagi Sampai anak-anak bilang, kenapa katanya Bibi kamu gila ya ketawa-ketawa. Iya, rada stres. Tapi jujur Mister, hmm, Komalnya Mister itu paling Yahud bener. Udah ilmunya padat, terus jenaka juga, bikin hiburan, bikin ketawa lagi. Pokoknya komplit lah, paket komplit. Sampai aku mah mandi aja digantungin Mister si HP-nya teh, cuman headset aja di telinga. Yakin Mister, serius. iya iya Takut ketinggalan. hmm. Cuman kemarin karena aku ikutan les privat gitu, terus telat banget kemarin masuknya, nyimaknya. Hmm. Ya, sampai segitunya Mbak. Itu loh ada yang nanya Kimo itu sampai mandi tuh handphonenya di bawah takut ketinggalan, Takut ketinggalan bener. Enggak ya kan? ngadi-ngadi, Takut Mister, ketinggalan kan? serius. Oke, takut ketinggalan. Kalau ketinggalan nih, kalau ketinggalan aku lihat di YouTube ini enak nih. Ya, tapi tayangnya harus di ini dulu, harus diproses dulu, enak. Mister Ida Royani mana Mister Ida Royani? Kalau yang ini bukannya artis Oh, senior ya? itu. Eh? Ida Roya ini artis cuman baheula bisa kan? Oh iya. Iya, iya, karena kita ini kan zaman bahula berarti. Oh, Manusia layak museum. iya. Oh, Mbak Jelita. Ya di-share-share aja ke Mbak Jelita nanti biar Jelita ke sini. Iya, ini lagi sibuk kali ya. Kemarin juga nggak Nih, nongol kayaknya. ini saya bacakan ya Bang Ai nanti dicerna ya. Ini di tuntutannya jaksa ya. Iya. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti lab 663. Ini ada di sini nih. Tanggal 17 November 2025 dengan langsung kesimpulannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa 1. Pada handphone Oppo A54s, nah ini milik Brio ya, Iya, iya. ini milik Brio ini. Pada handphone Oppo A54s nomor sekian dengan unit SIM card 3, nah, 3 ya nomornya ya, dan satu set unit memory card micro SD 2 GB atas nama Prio Bagustiawan. Di sini tertulis tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Oke, tidak terdapat informasi terkait dengan pemeriksaan. Oke, jadi handphonenya Prio itu anggaplah tidak ada hubungannya gitu kan. 2. Ini kesimpulan ya, ini sudah kesimpulan ya. 2. Pada handphone Redmi A5 beserta satu unit SIM card Telkomsel. Tuh, atas nama Ririn Rifanto. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Jadi tidak terdapat informasi, yaitu tidak adanya informasi digital berupa kontak atas nama Budi dengan nomor sekian.
yang diberikan data investigatif tersebut oleh penyidik. Oke. Artinya dia tidak punya data kontak nih. Tidak ada kontaknya Budi. Nah, lebih lucunya lagi, tidak ada informasi apapun, padahal ada WA-nya. Ada WA-WA aja kan. Masa WA tidak ada? Nah, begitulah ceritanya ya. Disertai dengan lampiran berupa data-data detail hasil pemeriksaan terhadap ini Bang Ai. Bang Ai ini yang belum ada Bang Ai. Disertai dengan lampiran berupa data-data detail hasil pemeriksaan terhadap handphone Priyo Bagustiawan dan Ririn Rifanto. Nah, ini ada di sini, tapi isinya kagak ada Bang Ai. Iya. Nah, Itu itulah yang menimbulkan tuntutan dan putusan hakim Bang Ai. iya, Mister. Itu juga kalau baca laporannya itu juga masa nggak ada yang bertanya ya, emang Ririn tuh apa istilahnya ya? Nggak pernah pakai HP. Kira-kira gitu sebenarnya. Kalau lihat yang ditampilkan di situ kan loncat-loncat waktunya jauh-jauh, Mister. Misalkan pesan WA cuman berapa biji, jaraknya jauh-jauh, kayak seakan-akan nggak pernah aktif WA-nya, gitu kan? Kemudian apalagi yang lain-lain juga aktivitasnya sangat rendah dengan seperti itu. Yang Kita ini, kan jadi bertanya, yang ini ya, yang ini ya. yang ini itu sebenarnya gini, kita pengen menjelaskan itu terkait perbandingan format laporan forensik yang menggunakan Celebrate, Celebrate UVET, yang benar tuh yang mana? Jadi yang kanan, sebentar balik dulu sebelum itu, Mister. Nah itu, yang kanan tuh adalah hasil Celebrate-nya handphonenya Ririn, yang kiri itu adalah Celebrate asli. Coba dibandingkan aja teman-teman lihat tuh, jauh sekali kan formatnya kan. Ya, ada beberapa detail yang hilang juga itu, termasuk itu ada yang panah merah itu adalah case number yang di-generate oleh Celebrate. Dan itu universal ke seluruh negara, ke semua negara. Jadi semua negara yang menggunakan Celebrate itu unik. Jadi itu nomor kasus unik di Celebrate ya, sisi Celebrate. Jadi nanti kalau misalkan hilang di sisi penyidik atau hilang di puslapor, itu ada backupnya di Celebrate. Kita bisa minta dengan nomor tersebut. Nah, yang di Celebrate-nya Lilin itu dihilangkan informasi tersebut, sehingga kita tidak bisa konfirmasi ke Celebrate. Nomor reportnya mana? Gitu kan, seakan-akan ditutupi nih. Sengaja disembunyikan. Padahal itu harus ada. Dalam di generate itu pasti ada isinya itu. Kolom yang bernama report number atau case ID itu pasti ada ya. Nanti itu buat kalau mau ngecek ke sisi Celebrate ya. Nah, biasanya di sisi puslapor juga diorganize. Nanti ada nomor puslapornya, ada di bind terkait dengan nomor Celebrate nomor berapa. Itu ada itu nanti di mapping sama mereka. Nah, itu tujuannya adalah untuk audit ya. Jadi di copy banyak itu tujuannya apa? Supaya kalau misalkan mau manipulasi, orang jadi kesusahan, harus manipulasi semua tempat, gitu kan? Tidak bisa manipulasi satu tempat, karena ketika satu tempat dimanipulasi, ada tempat lain yang ternyata pegang beda konten, beda cerita, ketahuan. Nah, itu salah satu teknik dalam teknik auditing itu adalah ada double copy ya, cross reference dan sebagainya. Nah, nanti itu membantu auditor untuk mencari tahu apa ada kejanggalan atau tidak, ada problem atau tidak, ada yang manipulasi atau tidak, dan lain sebagainya. Dan itu juga dijalankan juga di dalam ranah forensik kriminal. Ya pasti dibuat redundant. Nah, tujuan salah satunya selain ketika ada masalah kerusakan dan sebagainya, juga ketika ada manipulasi itu bisa di cross check. Begitu, Mister. Ya, ya. Oke, teman-teman.
tadi sudah disampaikan ya bahwa intinya adalah ada sesuatu lah. Ada sesuatu. Saya belum mau ngomong banyak ini, nanti kata ngomong banyak dikomentari lagi di sebelah sana. Saya hanya mau kasih tahu aja ada sesuatu yang berbeda, yang menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Pertanyaan berikutnya Bang Ai, ini Ya, kan ini kan format-format begini kan orang-orang biasa seperti kita nggak bisa baca ini Bang Ai. betul. Ya, memang yang biasa baca ya orang yang memang biasa main Celebrate, Mister. Atau Iya, certified di Celebrate, ya. tunggu dulu. Kalau Bang Ai mungkin bisa baca, kalau Bang Ai bisa baca. Kalau saya nggak bisa baca ini. Ini kesini ini apa, bahasa Inggris bagaimana, ini ada tulisannya apa. Saya tidak tahu. Sejatinya ini kan hasil apa ya, hasil digital ya Bang Ai ya. Yang bisa Ya, menjelaskan, hasil yang bisa menjelaskan itu siapa Bang Ai? ya ahli digital forensik Celebrate, Mister, yang certified di situ. Oh, Mereka yang jauh lebih layak untuk menjelaskan itu, bukan bukan verbal lisan. loh kalau yang kemarin dijelaskan di pengadilan apa bukan ahlinya itu, Bang Ai? Ahlinya blak kali, Mister, itu. Ahli apa? Ahlinya blak. Ahlinya bla. Lah Oh, iya, wong dia nggak tahu sertifikasinya apa, ngomongin teknis. Jadi menyesatkan. oh. Jadi nggak boleh ya Bang Ai kalau bukan ahlinya ya Bang Ai. Ya nggak boleh, Mister. Karena di KUHAP kan jelas sekali tuh Hmm. bahwa apa dalam rangka SCI itu apa istilahnya materi SCI itu harus dijelaskan oleh ahlinya, gitu kan? Tidak boleh dijelaskan oleh orang lain. Kalau yang kemarin itu dijelaskan oleh siapa? Konon katanya ngakunya penyidik, Mister. Oh, berarti bukan ahlinya ya? Ya bukan, Mister. Wah, kalau itu nggak boleh nih. Kalau saya ini saya bacakan nih ya. Saya bacakan nih ya. Pasal 238 nih. Saya bacakan nih. Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Oh iya, harus hadir Bang Ai. Terus kalau tidak hadir terus dijelaskan diwakili kan nggak boleh Bang Ai. Iya. Masa mau kita misalkan ke dokter, Mister, tapi yang jelasin montir mesin, Mister. Emang mau kita didiagnosa sakit kita sama montir? Tuh, teman-teman. Aku nggak tahu deh teman-teman. Apa ahlinya, ahli handphone kemarin waktu sidang itu datang nggak ya? Ahli Celebrite. Coba teman-teman tapping. Waktu sidang waktu itu ahlinya datang apa tidak? Oke, oke. Sekarang saya ingin teman-teman juga mendengarkan ya. Yang ada penyidik Mister. Oh, berarti orang teko ya? Orang teko. Lah penyidik apa? Penyidik apa ahli? Kan ke ahli ku. Oh, Teh Acan. Ya, jangan. Oke. Nih, saya bacakan dulu ya teman-teman ya melalui asisten saya ya, teman-teman ya. Peran ahli digital forensik di persidangan adalah menjelaskan keabsahan bukti elektronik, menerjemahkan data teknis yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami hakim, dan memastikan keutuhan jejak digital tanpa memihak. Tuh. Tugas utama di persidangan: 1. Menjelaskan bukti, menjabarkan hasil ekstraksi data seperti pesan teks, rekaman video, atau file yang disalin. 2. Menjaga keabsahan, membuktikan bahwa barang bukti digital tidak diubah atau dimanipulasi sejak awal pengumpulan. Tuh. Dan 3. Menjawab pertanyaan hukum,
membantu hakim dan jaksa atau pengacara memahami aspek teknis suatu tindak pidana siber. Oke. Bener Bang Ai, dia harus menjelaskan itu teknis-teknis ini Bang Ai. Iya, betul, Mister. Jadi ahlinya itu menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana yang bisa dipahami oleh orang lain, seperti hakim, jaksa, dan juga PH. Jadi yang di laporan itu kan biasanya terlalu teknis ya, nanti dijabarkan, dijelaskan, Ya. sehingga paham bagaimana cara membaca laporan tersebut. Iya. Artinya kalau begitu tidak memiliki nilai pembuktian ini karena bukan ahlinya. Karena bukan ahlinya yang menjelaskan dalam persidangan Bang Ai. Setuju, Mister. Ya harusnya saksi berlisan itu apapun dia ngomong nyablak di situ ya harusnya tidak boleh dimasukkan ke materi. Baik itu materi putusan ataupun dakwaan, tuntutan, tidak ada artinya harusnya. Oke. Kecuali yang memang relevan. Jadi kalau misalkan dia penyidik ya relevan dengan penyidikannya yang dia kerjakan. Nah, itu mungkin dia bisa bercerita dan dia punya nilai. Tapi giliran dia memberikan pendapat keahlian orang lain yang tidak sesuai dengan keahliannya dia, maka dia tidak layak keterangannya itu diambil, dijadikan dasar. Oke Bang Ai. Kalau begini nih Bang Ai, model-model kayak begini kan ada namanya di sini ada lokasi, ada telepon keluar masuk, ada WA. Nah, berarti pengacara pada saat sidang bisa nanya kepada ahlinya pada saat persidangan ya. Iya, betul. Misalnya, Jadi nanti tugasnya keterangan ahli itu adalah menjelaskan setiap keraguan yang disampaikan oleh PH ataupun jaksa ataupun hakim. kalau teknis-teknis begini, teknis-teknis terkait dengan ITE begini atau forensik begini, apakah hakim juga punya ilmu teknis seperti ini, seperti forensik begini, Bang Ai? Teorinya tidak ya, Mister ya, karena kan bukan dalam tupoksinya kan. Hmm, Hakim kan menilai, bukan ikutan jadi ahli, hmm, ya kan? Bukan ikutan jadi ahli ITE ya. Kalau kata Prof Emran kan mereka ahlinya itu ahli tafsir, Mister. hmm. Ya kan? Jadi ya harusnya mereka harus menunggu pendapat ahli disiplin ilmu sebenarnya dalam hal ini forensik digital yang menjelaskan sehingga ketika menafsirkan atau menilai itu jauh lebih tepat gitu, jauh lebih Oh, akurat. oh. Artinya yang mampu menjelaskan terkait dengan teknis, apalagi teknis forensik seperti ini, ya harus ahlinya ya Bang Ai. Betul, Mister. Hmm. Ya termasuk itu saksi perbalisan itu yang dari penyidik nggak boleh ya Bang Ai. Iya, harusnya ya kalaupun dia nyablak nggak boleh dimasukkan, tapi kalau kita ngomongin dia adalah orang yang berintegritas, harusnya dia tidak perlu menyampaikan itu, tidak perlu mengomentari atau menjawab kalau Iya, dia punya integritas. mungkin Anda bisa menyampaikan mungkin contohnya saya seperti ini ya. Kalau saya ditanya, coba tolong Bang Ai tanyakan kepada saya apa ini terjemahannya. Tolong. Ya. Hmm. Saudara penyidik, tolong jelaskan itu apa artinya device summary itu yang ada di laporan celebrate-nya Ririn, saya gitu. Pertanyaan Kalau hakim. Ya, kalau saya, mohon maaf yang mulia, karena ini bukan keahlian saya, maka kami tidak mampu menjelaskan itu yang mulia. Silakan yang mulia tanyakan kepada ahlinya. Nah, begitu. Itu benar nggak kalau itu yang saya omongkan? Setuju, Mister. Benar sekali, Mister. Nah, kalau bukan ahlinya, harusnya mengatakan begitu. Jangan langsung, baik yang mulia, saya jelaskan, ini adalah, lah kue ki sopo. Kan ngono ya Bang Ayah? Benar, Mister. Nah, ngono lo bolo. Artinya, orang yang berhak menjelaskan terkait dengan keahlian seperti ini adalah ahlinya.
Ini nggak sembarang orang ini. Nggak sembarang ini. Malah dijelaskan. Itu berarti dia mengunduh. Artinya dia bersiap-siap. Artinya lagi. Double. Jadi teman-teman, yang begini-begini ini harus ahlinya. Kalau bukan ahlinya, ya itu tadi jawabannya. Mohon maaf yang mulia, kami tidak mampu menjelaskan. Silakan yang mulia bertanya pada ahlinya. Yang mulia juga harus tahu. Kalau bukan ahlinya, jangan dijadikan sebagai alat bukti. Karena itu bukan ahlinya, Kim. Ngono lho, Kim. Benar sekali. Terus ini Bang Ai, ini kan ada panah-panah merah. Kemudian ini apa maksudnya Bang Ai? Dari kanan dan kiri. Panah merah itu adalah nomor case yang di-generate oleh Celebrate, Mister. Itu nomor itu unik, Mister. Beda-beda. Ya, jadi setiap kali software itu dijalankan akan menjadi nomor yang berbeda sebagai nomor kasus yang berbeda. Dan itu tingkat keunikannya seluruh dunia. Ya, misal Indonesia, penyidik di lapor Indonesia lagi melakukan ekstraksi ya. Kemudian di Singapura juga melakukan ekstraksi. Nah itu nggak mungkin tubrukan nomornya besar. Ya seluruh dunia akan beda-beda. Nah nanti itu jadi identifikasi kalau kita pengen tahu nomor mereveal ya, misalkan Indonesia dibom nih, habis datanya misalkan ya. Nggak ada lagi. Nah, kemudian kita pengen lihat lagi tuh kasus itu nomor kasusnya itu, reportnya apa aja. Nah, itu kita bisa minta ke Celebrate dengan modal nomor tersebut nanti akan diambilkan. Gitu. Jadi setiap kali habis di-Celebrate oleh tim lapor biasanya ke-upload ke synchronize dengan cloud-nya Celebrate. Nah, itu penting nomor itu untuk sebagai audit. Jadi kita tahu nanti kalau ya ini nomor audit nomor case-nya berapa, nah nanti kita bisa ngambil dokumen itu ke beberapa party ya, salah satunya ke Celebrate. Kira-kira gitu, Mister. Iya. Tuh, tepat sekali ya, teman-teman. Nah, terus ini kalau nomor ini kan yang ini case-nya. Kalau yang di atas number apa Sama, namanya? Mister. Itu mengacu ke yang sama. Itu di atas tuh header-nya. Jadi nomor case yang ditulis di header, yang itu ada di body report. Ya. Sama isi angka yang ditulis sama, Mister. Oke. Kalau misalnya ini Bang Ai, ini aja baru tentang cerita tentang number ya, nomor lah bahasanya ya, nomor. Ini baru cerita nomor aja 2 halaman. Bagaimana dengan hasil-hasil Celebrate ini bisa beberapa halaman nih Bang Ai. Iya, Mister. Tergantung kontennya ya. Kalau kita ngomongin SMS ya, masa iya SMS handphone yang mungkin setahun nyala cuman isinya 1-2 SMS, pasti banyak. Iya kan? Dan banyak hal lah ya istilahnya. Hasil Celebrate itu pasti kontennya banyak sekali. Nah, yang tadi saya agak kelupaan menjelaskan yang merah itu. Nah, ini yang menariknya di di laporan Celebrate-nya HP-nya Ririn, nomor case Celebrate itu tidak dicantumkan di sana, kayak dihapus. Yang di mananya? Yang di sebelah kanan, Mister. Makanya di kiri ada panah, ada kolom itu, di kanan tidak ada itu, Mister. Loh, kok iso ngono ki piye maksudnya? Nah, itu makanya kan jadi akhirnya gimana kita mau ngaudit kalau nggak ada nomor ID-nya. Jadi kita kan kayak nyari di hutan kalau bisa kita bilang ke Celebrate kan. Celebrate kita minta dong ininya dokumen nomor berapa? Nomor nggak ada. Itu kan bingung kan? Ya kayak orang masuk di hutan Amazon gitu ya. Iya. Nggak jelas alamatnya. Oh, lagi ini ki hakim ngerti ora? Nah, itu masalahnya karena tidak ada ahlinya ya akhirnya hakim nggak tahu. Dipikir adanya dokumen, ada Celebrate seakan-akan udah selesai tugasnya. Padahal tidak berhenti di situ. Kalau berdasarkan KUHAP kan misal, masih ada tugas lagi itu. Loh, nah, hakim gak ngerti. Harusnya kan hakim takon karo ahli nih. Iya, betul.
nek ra gelem takon ini berarti memang sengaja BO ya. Nah itu. Wah, gitu. Oke ya teman-temanku semua, termasuk Abah, ada Mbak Lilian ini. Begini loh maksud saya, kalau ini kan sulit untuk dibaca dengan cara kita ya, seperti manusia biasa ini nggak bisa. Wong handphone aja kalau ada yang bahasa Inggris aja, piye ki opo ki kan gitu kan. Lah mosok hakim bisa mengambil kesimpulan wong tulisannya bahasa Inggris. Terus yang jelaske kan bukan ahlinya. Lah kok hakim bisa percaya? Abah coba piye bah? Maksudnya ki bah? Siap Bang. Ini loh bah, teknis kan pakai bahasa Inggris semua ini. Iya, Kalau hakim kan nggak tahu toh, karena hakim kan bukan ahli IT. betul. Terus ada orang yang menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Padahal orang itu bukan ahlinya. Piye maksudnya ki bah? Iya, makanya berikanlah pekerjaan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Jadi segala sesuatu itu harus dengan ahlinya. Mungkin ahli di bidang penyidikan, belum tentu dia pandai di bidang pertanian. Karena bukan ahlinya. Nah, kalau diberikan bukan kepada ahlinya, ya tunggu kesemerawutan itu. Iya kan? Tapi yang dia mempunyai legalitasnya yang formil, bukan hanya ngaku-ngaku saya ahli, saya juga ngerti. Ya kalau baru ngerti mah bukan ahli dong. Begitu Bang Ji. Kalau menurut si Abah barusan teh. Ini Bang Ji, saya izin turun dulu nih, ada yang mau telepon ya. Nanti saya naik lagi, nggak lama, paling 10 menit ya. Oke? 10 menit ki ya wis lama kok bah. Coba dikurangi dikit lah, 3 menit bisa nggak? Belum tentu. Ini ya Pak Bos nih mau nelepon katanya tuh. Udah Oke bah, ya. oke Oke, bah. siap ya. Turun dulu ya, bentar ya. Oke Nanti bah. aku permintaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga teman ya. Teman tuh kan minta berkurang dari 10 menit, bisa nggak 3 menit? Kalau dia minta lagi 5 menit dong, bisa nggak 4 menit gitu loh maksudnya. Tawar menawar gitu, ya nggak? Oke. Ini menarik nih ya kawan-kawan ya, menarik ya. Ketika ada orang yang bukan ahlinya justru bertindak seolah-olah sebagai ahli. Pada waktu itu apa nggak diprotes sama pengacaranya, ini kan bukan ahlinya, Bang Ai. Ya itu Mister, saya karena kita nggak dapat video utuh persidangan Mister, karena kan memang nggak dibolehin online Mister ya. Jadi kita nggak punya, saya belum lihat Mister pas kala itu ada protes atau tidak. Dapatnya kan potongan-potongan VT semua Mister. Jadi ya saya nggak bisa jawab tuh Mister. Oke. Tahu saya. Ya. Oke. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa karena ini adalah terkait dengan keahlian seseorang, apalagi keluarnya ini, kolom-kolom keluarannya ini, saya tidak tahu nih, kolom ini semuanya adalah teknis, maka seharusnya, apalagi dalam kasus di persidangan, seharusnya ahli yang menjelaskan, bukan asal-asalan, ahli yang menjelaskan. Artinya apa? Orang yang memiliki integritas, yang sudah memiliki spesialisasi dan dibuktikan dengan sertifikasi. Itu yang seharusnya. Nih, saya perdengarkan lagi kepada Anda semua agar yakin kepada saya bahwa saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena saya kontrol diri saya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Saya menyampaikan ini hal-hal yang menurut pendapat saya sesuai dengan aturan. Mari kita simak bersama, teman-teman, kita simak bersama apa yang seharusnya peran daripada ahli di bidang ini.
Kita dengarkan bersama. Peran ahli digital forensik di persidangan adalah menjelaskan keabsahan bukti elektronik, menerjemahkan data teknis yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami hakim, dan memastikan keutuhan jejak digital tanpa memihak. Tugas utama di persidangan. 1. Menjelaskan bukti, menjabarkan hasil ekstraksi data seperti pesan teks, rekaman video, atau file yang disalin. 2. Menjaga keabsahan, membuktikan bahwa barang bukti digital tidak diubah atau dimanipulasi sejak awal pengumpulan. Dan 3. Menjawab pertanyaan hukum, membantu hakim dan jaksa atau pengacara memahami aspek teknis suatu tindak pidana siber. Tuh, jadi dari sini saja kita sudah bisa clear ya, Bang Aya. Bahkan di sini tertulis dulu ya. Nih, ini ya. Peran ahli digital forensik di persidangan adalah, ini ahlinya ya, menjelaskan keabsahan bukti elektronik, menerjemahkan data teknis ini di atas saya ini, yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami hakim, dan memastikan keutuhan jejak digital tanpa memihak. Nah, kalau kemarin ini kita tidak pernah temukan ini ya teman-teman ya, atau mungkin saya yang salah ya, Bang Ai. Apakah ada ahlinya atau gimana? Silakan. Kalau ahlinya sih saya belum pernah nemu VT-nya, dan kemarin juga kita klarifikasi ke beberapa orang yang lihat di sana tidak pernah ada. Yang dihadirkan ya tadi saksi verbalisan istilahnya, itu bukan keterangan ahli akhirnya posisinya. Kan seharusnya yang wajib, yang sudah diwajibkan oleh KUHP itu adalah keterangan ahli ya, bukan saksi verbalisan. Itu jauh tuh pemaknaannya itu. Jadi itu yang terjadi di lapangan, Mister. Jadi akhirnya yang menjelaskan verbalisan, bukan ahlinya, sehingga muncul juga itu istilah kartu setan segala itu, dan itu bukan idiomnya IT itu, Mister. Nggak ada itu. Di IT kartu setan itu, Mister. Ahli IT itu nggak pernah bahasanya kartu setan gitu ya? Nggak ada kosakata itu, Mister. Lah terus yang kemarin ngomong tuh ahli apa? Itu ahlinya Blak, Mister. Loh, aku mau tanya sama kawan-kawan semua yang ada di bawah ini. Yang kemarin mengatakan bahwa kartu tri itu di mana? Terus dia jawab, itu kartu setan. Itu ahli apa, teman-teman? Yang ngomong begitu, ahli apa? Ahli nibul, ahli hama, lu kok iso ahli nujum, ahli kampret, ahli gedabrus, ono yo, ahli waris, lu, ahli waris lu, ahli gibah, lo ahli gibah, siapa sih gibah ki? Enggak, saya itu kan cuma bertanya, tinggal jawab aja teman-teman, ahli opo kira-kira ini. Soalnya dia kan saya nggak tahu, lu kan sudah lihat ahli dusta, justru yang datang itu ahli waris, Mister. Lu ahli waris, Sutarji ahli kubur, lu kok iso lu ahli kubur, Mister Lam ahli santet tuh, semua ahli datang semua kah? Ahli sulap, ahli duit, dono ahli duit itu loh, Mbak Mamin ini loh ahli duit, ahli kartu tarot lah, kartu tarot. Ini tenanan takon malah dijawab tarot ini. Nggak ada kartu setan, adanya di tarot, Mister. Aduh. Betul ini teman-teman, saya ini kan bertanya karena ini adalah hasil dari digital forensik. Karena ini ahli digital forensik, bahasanya itu kecil-kecil, teknis ya, bahasa Inggris. Nah, kalau teknis-teknis seperti ini, saya tanya tadi sama Bang siapa yang berhak menjelaskan?
ternyata Bang Ai bilang yang berhak menjelaskan adalah ahli digital forensik yang sudah diakui kredibilitasnya, ya, diakui keahliannya dan bersertifikasi. Kalau ada orang lain menjelaskan terkait dengan ini, itu patut dipertanyakan, ya, patut dipertanyakan. Padahal ini menunjukkan keberadaan seseorang ini. Digital forensik ini menunjukkan keberadaan seseorang. Contoh, telepon siapa, siapa yang masuk, siapa yang keluar. WA siapa, WA masuk, WA keluar. Keberadaan ada di mana pada jam-jam tertentu, ada di mana pada jam-jam tertentu. Itu di sini keahliannya. Dan salah satunya adalah HP milik Ririn. Katanya HP milik Ririn adalah Telkomsel. Padahal Ririn mengatakan HP saya itu Tri. Ternyata di sini ini handphone apa ini? Nomornya ini, Bang Ai. Itu sebentar, Mister. Saya buka dulu, Mister ya. Karena setahu saya Telkomsel itu Ririn tidak mengakui. Nah, ada komunikasi yang bisa dibuktikan tapi tidak diindahkan. Contoh, ada saksi namanya istrinya Ririn, itu katanya main telepon-teleponan sama Ririn. Kan tinggal ditanya itu, Ririn pada saat itu pakai telepon apa? Nah, itu semua bisa dibuktikan di sini, teman-teman. Hasilnya Celebrite. Mister, kalau Ya, dibaca di bagian device information, itu kan tersemat 2 kartu, Mister ya. ya. Dia ini double card. Di sini ditulis ada 2 kartu, Mister. Hmm, Ada carrier name Tri sama Telkomsel. hmm. Nah, cuman nomor Tri-nya itu bukan yang belakangnya 90, Mister, tapi 313. Karena memang kan waktu itu sempat dibahas bahwa nomor Tri-nya siapa ini namanya? Si Ririn itu 2. Ada Iya yang nomor benar. 313 dan yang 90. Ya, Yang ini hanya ada yang 313, Mister. Yang satunya Telkomsel. oke. Artinya kalau Tri mungkin miliknya mungkin ya, kita tidak tahu ya. Kalau Telkomsel itu siapa, saya nggak tahu juga. Nah, tinggal bagaimana ketika Ririn berhubungan dengan istrinya. Kalau istrinya itu dihubungi dengan nomor telepon Tri, artinya sudah gugur lah ini Telkomsel. Ya nggak Bang Ai? Betul. Dan harusnya juga kalau seperti ini misalkan Ririn nggak mengakui memiliki, sebenarnya bisa di cross reference ke operator, bisa ditanya misalkan kartu Telkomsel ini kapan mulai aktif, kapan diregistrasi, kemudian registrasi pertama pakai email mana, lalu pernah hidup dengan HP dengan email mana saja, itu bisa. Jadi ketahuan apakah betul nempel di HP nomor ICC ID, nomor MSSDN atau nomor telepon Telkomsel itu nempel di tempat Ririn sudah lama atau baru saja sebelum ditangkap atau bahkan yang diwarah setelah ditangkap. Nah, itu event itu kelihatan semua, Mister, Ya, di ya, operator. Harusnya di ya, follow up ya kalau memang mau ya, adil dalam menginvestigasi. ya, itu benar ya. Itu tinggal kemauan aja ya Bang Ai. Betul. Ya. Kan ini kemauan dan profesionalitas, Mister, yang diuji sebenarnya, Mister, seperti ini. Iya dong. Mau ini kasus ini terbuka atau mau kasus ini apa namanya terisolasi. Kalau kasus ini terisolasi ya begini ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kita ini yang di luar nih yang bertanya nih. Kok iso kartu Tri kok munculnya kok Telkomsel? Kartu Telkomsel kok munculnya kan begitu. Ya. Dari data yang ada itu
kalau selebgram itu bisa mengetahui ya di mana saja lokasi-lokasinya dia ya. Nomor itu ya, Iya, Bang. Mister. Ya. Betul. Jadi istilahnya kalau kemarin sudah ditampilkan di background Mister itu ada menu namanya device location. Nah, device location itu ternyata tadi saya baca-baca lagi tuh Mister apa namanya Hmm. terkait dengan Celebrate itu ternyata ada bagusnya di Celebrate membantu penyidik untuk mempercepat ini penemuan lokasi. Jadi lokasi itu tidak hanya tadi kemarin kan saya sebutkan minimal dua ya Mister ya. Hmm. Ada dari GPS, ada dari BTS, ternyata dia juga collect dari Google Foto Mister. Oh. Karena foto itu ada geotagging Mister. Hmm. Nah, itu dijadiin eviden, Mister. Jadi pengambilan foto tanggal berapa, jam berapa, itu ada geotaggingnya. Nah, itu kira-kira di lokasi itu. Meskipun saya Jadi, tidak meskipun saya tidak nulis lokasinya tetap bisa ketahuan ya. ya rata-rata biasanya geotagging itu hidup, Mister. Jadi Hmm. Kak, kita foto itu di kamera kita di metadata apa foto, itu ada geotagnya, Mister. Oh ya. Nah, itu bisa diambil sama Celebrate, dipakai untuk menginterpolasi lokasi HP tersebut. Hmm. Jadi sebenarnya bisa memudahkan ya. Artinya Iya, bisa sangat memudahkan, Mister. bisa menunjukkan orang ini ngomong begini tuh bener apa enggak. Aku Iya, ada di Jakarta bener apa enggak kan gitu ya? betul. Tuh. Bahkan aku ada di mana, aku di jalan apa, kan begitu kelihatan ya Bang Ai? Betul, Mister. Oke. Oke. Teman-teman, ini sengaja ada Nisa naik di sini. Siapa tahu teman-teman tertarik dan ingin naik, dipersilahkan ya teman-teman ya. Itu Nisa sedang menunggu ya, siapapun Anda ditunggu. Kayak iklan jomblo aja, Mister. Tunggu dulu, Nisa, kamu di situ aja Nisa. Biarkan teman-teman, terutama yang cowok-cowok itu tertarik padamu Nisa. Udah, pokoknya jangan protes Nisa ya. Jangan ngomong, pokoknya diem saja itu sudah mantep deh. Ya, mantep. Jangan ngomong Nisa. Menang wae Nisa. Oh, jadi begitu ya Bang Ayah. Jadi Iya, Mister. artinya itu bisa menunjukkan bahwa pada saat hari Atau kejadian jam-jam itu tertentu ya, jam-jam spesifik. tertentu itu Ririn bisa Ada di ketahuan mana? ya Bang Ayah. Iya, Mister. Hmm. Ayo kamu fokus Bang Ay, ngomong terus loh, jangan jangan Oh ngelihat iya, iya, Nisa Mister. terus. Jadi itu itu yang bagus ya. Tadi saya jelaskan lokasi itu diambil apa artifact location itu tidak hanya dari BTS dan BTS dan BTS dan GPS, tapi juga dengan artefak-artefak lain. Salah satunya adalah foto ya. Mungkin ada yang lain saya belum tahu karena saya memang jujur saya bukan certified di Celebrate. Saya tadi akhirnya baca-baca white papernya Celebrate. Nah, menemukan itu. Oh, berarti banyak eviden. Kenapa disebut location artifact itu di situ? Karena Hmm. tidak harus dari GPS, tidak harus dari BTS, tapi dengan artifact yang lain-lain itu mungkin ada geotagging, ada apalagi yang mungkin juga catatan login dari aplikasi. Kadang-kadang kan aplikasi mencatat lokasi juga, misal dari Hmm. IP, dari mana. Nah, itu akhirnya dikonsolidasi juga mungkin sama si Celebrate-nya. Bisa jadi ya. Nah, itu nanti kalau misalkan pengen tahu ya silahkan bertanya-tanya ke prinsipal atau ahlinya Celebrate sih. Cari di Indonesia siapa, tinggal tanya-tanya ya, untuk mengkonfirmasi apa yang saya jelaskan. Tapi ini tafsiran saya terhadap white paper Celebrate ya. Silahkan teman. Tapi intinya itu prinsip minimal ada dua itu. Tanpa itu berarti ya kita boleh asumsikan nih pekerjaan menyelebrate bodong lah kira-kira gitu. Bukan dikerjakan oleh ahlinya. Oke. Atau mau tampilin tuh Mister yang kemarin screenshot itu masih kesimpan ya Mister? Yang nampilin peta itu Mister. Jadi kalau dipakai Celebrate Reader itu kita bisa lihat sampai di mapping ke petanya Mister, lokasi di jam sekian, lokasinya di mana, petanya apa gitu. Ya ini toh ada. Ada lagi Mister, saya share ke WA kemarin, ada yang formatnya itu Mister. Sebentar, saya coba scroll lagi Mister ya. Sebentar. Belum kekirim ternyata Mister. Sebentar, saya kirim Mister.
Lah, belum terkirim kok nuduh. Anda itu Mohon maaf, nuduh ya. Mister. Mohon maaf, 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 maaf. Aduh. Nih, teman-teman, coba kita semua dengarkan Nah, dulu. sudah saya kirim di WA, Mister. Coba, kalau misalkan bisa ditampilin. Coba kita dengarkan dulu ya, apa yang di mute dulu Bang Ai. Ini ya. Bagaimana? Apakah benar dengan Celebrate itu bisa diketahui lokasinya orang-orang itu? Mari kita simak. Asisten, lanjut. Ya, lokasi HP bisa diketahui menggunakan selebrite, tetapi dengan syarat perangkat fisiknya sudah dipegang oleh penyidik atau ahli forensik. Alat ini tidak dapat melacak posisi HP secara jarak jauh, real-time tracking, layaknya GPS aktif di udara. Cara selebrite mengetahui lokasi HP. 1. Ekstraksi data riwayat, mengambil data riwayat lokasi, location history, dari GPS, geotagging foto, peta, dan catatan perjalanan di dalam memori HP. Tuh. 2. Analisis aplikasi, membaca data dari aplikasi pihak ketiga seperti media sosial, peramban internet, atau aplikasi pesan instan yang mencatat jejak lokasi pengguna. Oh. Dan 3. Pemulihan data terhapus, mengembalikan data koordinat atau jejak digital masa lalu yang sempat dihapus dari perangkat. Tuh, dihapus tuh pun bisa, Bang Ai. Ya, Mister. Betul. Itu tadi kan, berarti kan sebagian yang saya sampaikan tadi tercakup di situ semua kan. Jadi Iya. selain GPS, BTS, kemudian juga aplikasi-aplikasi itu biasanya mencatat lokasi. Nah, itu dikolek Ya. sama Celebrate ini. Jadi akhirnya membantu, tentu harus si forensik, ahli forensik digitalnya ini pergi ke satu tempat. Jadi untuk kolek lokasi, ngumpulin fotonya, dicekin geotagnya dan sebagainya, dikumpulin lagi, dikatalogin lagi. Nah, ini otomatis oleh software Celebrate itu sendiri. Nah, nanti kalau di laporan divisualisasikan, nanti kalau bisa itu ya nampilin ya. Cara nampilinnya itu kalau di software Celebrate Reader itu kita bisa lakukan berdasarkan timeline, Mister. Jadi ini jam sekian ada di mana, berikutnya detik sekian lagi pindah kemana lagi sesuai dengan artifact yang ditemukan. Nah, itu bisa dikecilin nggak, Mister? Atau Mister G gedein, Mister, gambarnya Mister G. Karena kepotong kalau di sini nggak kelihatan petanya. Wah, itunya ke zoom, terlalu ke zoom yang backgroundnya, Mister. Bisa dikecilin lagi ya. Jangan nyuruh-nyuruh saya itu kecilin besarin. Nah, caraku piye? Caraku untuk Ya wis, yang ini toh. saya jelaskan aja. Jadi itu ada tabel. Di tabel itu, ini di atas itu ada timeline. Timeline itu dia pengen tahu di rentang waktu tertentu itu datanya apa aja. Nah, di bawah itu datanya, data di rentang waktu tersebut. Nanti diklik salah satu itu, di kanannya ada peta, lokasi petanya di mana. Jadi informasi di kiri itu tabel itu biasanya jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, detik ke berapa, kemudian source-nya apa. Itu kalau nggak salah type-nya image ya, kalau nggak salah itu. Jadi diambil dari data image. Ada location-nya. Nah, ada location-nya itu lat long-nya. Latitude longitude-nya itu berapa. Nah, nanti ditampilkan di peta di sebelah kanan. Nah, itu kalau pakai Celebrate Reader ya, dibacanya pakai Celebrate Reader. Nah, kalau bisa akses Celebrate Reader, bagus. Kita sepertinya belum sampai ke sini sih, Mister. Di Indonesia belum implement ini. Padahal ini bagus nih kalau diimplement. Gratis ini. Nah, kalau aku bisa melacak suaminya teman-teman yang mau nanyakan ke saya bisa. Di mana suamiku kok nggak pulang? Saya bersedia membantu. Tak cek lokasinya pasti ketemu. Nah, tapi kalau sudah ketemu jangan pada berkelahi. Wilujeng daluh Mr. G, Wilujeng. Tuh ada yang nanya nih ya. Wilujeng daluh Mr. G, Wilujeng. Suamiku Mr. G tolong dilacak. Bojomu sopo toh? Kini lo naik sini takon suamimu di mana? Tuh. Ya, kita bisa lacak ya keberadaannya. Tapi setelah saya temukan, kamu jangan berkelahi. Contoh, saya menemukan di kamar hotel.
Tak tunjukkan tuh kamar nomor sekian tuh suamimu. Kamu jangan berkelahi. Ya, harap maklum ya, harus harap maklum ya. Gitu. Suamiku digondol janda. Ya, silakan direlakan. Ini susah nih kalau suami digondol janda. Akhirnya istrinya jadi janda. Ya, nunggu ngejar janda malah membuat orang jadi janda, ya nggak? Benar nggak teman-teman? Nih, ini kata-kata nih, suamiku digondol janda. Artinya dia ngikutin janda itu, kemudian dia ninggalkan istrinya, menjanda kan? Ya nggak? Bener pura sih? Iya. Gitu. Kecuali nggak apa ke janda tapi yang janda yang istri lamanya nggak ditinggal, Mister. Nah, itu berarti dia poligami, Mister. Iya, iya, bener kan? Janganlah kita ini tergoda dengan janda, tapi menjadikan istrinya menjanda. Wah, repot tuh. Repot. Terus digondol sopong kok. Ya lah. Hmm. Ntar yang seringnya lagi sudah sama janda itu nanti kepincut janda yang lain, ninggalin janda itu lagi, Mister. Nah, itu susah itu. Jangan ya, konco-konco ya. Bolo, jangan. Itu mah penyakit tuh namanya Lah itu. Nisa kok malah turun Nisa lu. Nisa, kamu kok turun Nisa? Soal perjanda-jandaan, banget Bang Ai itu. Loh, bukan. Ini dunia nyata loh ini. Kata-kata itu tadi dari kata-kata gemoy itu. Gemoy itu sudah gemoy ditinggalkan gara-gara digondol janda. Artinya apa? Si gemoy jadi menjanda kan? Kemudian setelah sama janda ini, ketemu lagi janda yang lain, ninggalkan lagi ini. Ini yang ini menjanda lagi jadinya. Janda 2 kali. Gitu loh. Kalau bisa itu jadi laki-laki, boleh kesana kemari boleh. Nih saya kasih tahu boleh, tapi jangan ditinggalkan yang ini. Janda. Jangan dijadikan janda ini. Itu ilmu yang salah ya, teman-teman ya. Janda selalu di depan. Di depan mana? Di depan teras. Nungguin apa? Bukan iklannya ya mahal jadi janda ya. Iya, ini. Janda selalu di depan. Lah, maksudnya ini di depan mana? Di depan teras. Ini jandanya Rossi ini kayak ini. Waduh. Ini Abah ini sudah 10 menit kok nggak tepat janji Abah ya? Wah, kayaknya manjang nih, Mister. Teleponnya. Panjang ya? Sorry, abangku. Ya, Bah. Nah, Sudah selesai, Bah? Alhamdulillah udah, besok ketemu makan siang. Oh. Besok puasa, Bah. Saya nggak ikut ya, Bah? Iya, puasa aja dulu. Ya. Saya puasa besok, karena besok rencana tuh saya tidak makan. Malamnya saya akan jalan-jalan, siapa tahu ketemu, besek gitu loh. Siap. Itu perusahaannya baik belum naik-naik karena nyari besek ini masih belum dapet nih kayak ini. Kenapa, Bah? Perusahaannya diganggu terus. Beres saya bilang yang begitu. Bikin aja lah surat kuasanya. Gitu kan. Oh iya. Gampang itu. Apalagi kalau sudah masih di wilayah Indramayu mah aman lah. Iya, kalau di Indramayu ini kan di Cianjur. Nita Rumambi, hati-hati ketemu janda, Mister. Aku tuh nggak tahu ya.
Ini Nita, ini saya kasih tahu Nita. Aku tuh sebenarnya kalau tahu itu sebenarnya saya menghindar. Maksudnya menghindar. Tapi kan di sininya kan nggak ada tulisannya. Misalnya tuh ada tulisannya JD lah, katakanlah JD. Saya pasti menghindar tuh. Nah, antara JD dan itu kan saya nggak tahu. Begitu, Rumambi. Bagus sekali namanya nih, Rumambi. Itu nama PAM ya, Rumambi ya. Bagaimana kalau menghindari istri ya, Mister? Menghindari istri ya, Mister. Loh, menghindari istri. Ini pertanyaan nih susah juga dijawabnya nih saya ini. Saya menjawabnya gimana? Ini Baca seadanya. ini Cafe Lemon ini antara nebak-nebak atau tahu saya ini loh. Maksudnya menghindari